Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat WGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Citra Gita Celia dari SMP Negeri 1 Berkes dengan guru pembimbing Ibu Anissa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendongeng dengan judul Baru Kelinting. Bertapa adalah mengasingkan diri dari keramaian sosial dan menahan hawa nafsu. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak mencari masalah dengan orang lain. Itulah yang harus dilakukan baru kelinting untuk merubah wujudnya menjadi manusia biasa. Suatu hari di desa Ngasem, hidup seorang gadis bernama Endang Sawitri. Seluruh penduduk desa tak satu pun tahu bahwa Endang Sawitri memiliki seorang suami. Saat Ki Hajar akan berangkat bertapa, Endang Sawitri dalam keadaan hamil. Dan Ki Hajar memberikan sebuah gaman dan berpesan, jangan letakkan gaman itu di pangkuanmu. Namun Ki Hajar lupa akan hal itu. Tak lama kemudian, Endang Sawitri pun akan melahirkan. Setelah melahirkan, seluruh penduduk desa terkejut karena yang dilahirkan bukanlah seorang bayi, melainkan seekor naga. Anehnya, naga tersebut dapat berbicara selayaknya manusia. Naga tersebut diberi nama Baru Kelinting. Di usia remaja, Baru Kelinting bertanya kepada sang ibu, "Ibu, apakah aku ingin memiliki seorang ayah? Siapa ayah sebenarnya?" Ibu pun menjawab, "Ayahmu seorang raja yang sedang bertapa di Gunung Telemoyo. Sudah saatnya kamu mencari dan menemui bapakmu. Saya izinkan kamu pergi ke sana dan bawalah kelintingan ini sebagai tanda bukti peninggalan ayah." Dengan senang hati, Baru Kelinting pun pergi ke tempat pertapaan Ki Hajar Salokantoro, sang ayahnya. Setelah sampai, Baru Kelinting masuk ke dalam gua dengan hormat. Di depan Ki Hajar, dia bertanya, "Apakah benar ini tempat pertapaan Ki Hajar Salokantoro?" Ki Hajar pun menjawab, "Ya, benar. Saya Ki Hajar Salokantoro." Baru Kelinting pun mengatakan, "Jadi Ki Hajar adalah orang tuaku yang selama ini aku cari-cari. Aku putra dari Endang Sawitri, berasal dari desa Ngasem. Dan ini kelintingan yang konon kata ibu peninggalan Ki Hajar." Dengan bukti kelintingan tersebut, Ki Hajar pun mengatakan, "Aku perlu bukti satu lagi. Jika kau memang putraku, maka kau harus bisa melingkari gunung ini." Ternyata Baru Kelinting bisa melingkari gunung tersebut, dan Ki Hajar menyuruh Baru Kelinting untuk bertapa di Gunung Telemoyo. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Baru Kelinting bertapa di Gunung Telemoyo untuk merubah wujudnya menjadi seorang manusia biasa. Waktu pun cepat berlalu. Suatu hari, penduduk desa Patok akan mengadakan sebuah pesta sedekah bumi setelah panen usai.
Mereka akan menunjukkan berbagai macam tarian. Untuk memeriahkan pesta tersebut, warga beramai-ramai mencari seekor hewan. Namun, tak satupun ada yang mendapatkan hewan tersebut. Pada akhirnya, mereka menemukan ekor naga. Dan ternyata, ekor naga tersebut milik Baru Ginting. Langsung potong-potong dibawa dagingnya untuk berpesta. Dalam acara pesta tersebut, muncullah Baru Ginting yang sudah berubah wujud menjadi seorang anak dengan keadaan badan yang penuh luka, baju yang kotor, rambut yang bau. Ia ingin ikut dalam keramaian dan ingin menikmati hidangan. Ia pun berkata kepada sang paman, "Paman, bolehkah aku meminta sedikit hidangan tersebut? Aku sangat lapar." Paman pun menjawab, "Siapa kau? Pergi dari sini. Kamu sangat berpendidikan. Dasar pengemis." Dengan sakit hati, Baru Ginting pun pergi dan ia bertemu dengan seorang nenek janda tua yang baik hati. Diajaknya ke rumahnya, diberikan sebuah hidangan. Di rumah nenek tersebut, Baru Ginting pun berpesan, "Nek, jika nenek mendengar suara gemuruh, maka gunakanlah lusung ini." Nenek pun mendengarkan perkataan tersebut. Tak lama kemudian, Baru Ginting kembali ke dalam pesta. Ia mencoba meminta hidangan lagi. Namun warga desa tetap tidak menerima, bahkan hingga ditendang. Dengan kemarahan tersebut, Baru Ginting pun menantang penduduk desa. Ia menancapkan satu batang lidi dan berkata, "Siapa penduduk desa yang bisa mencabut batang lidi ini?" Awalnya tidak satupun ada yang ingin mencabut batang lidi tersebut. Namun datanglah seorang pemuda dan ia ingin mencabut lidi tersebut. Dan ternyata pemuda tersebut tidak bisa mencabut batang lidi ini. Akhirnya satu persatu penduduk desa mencoba mencabut batang lidi ini. Namun tidak satupun ada yang bisa. Akhirnya Baru Ginting pun langsung mencabut batang lidi ini. Dan ternyata dari lubang batang lidi tadi muncullah mata air yang makin deras, makin membesar, hingga menenggelamkan seluruh penduduk desa, kecuali si nenek janda tua yang naik ke lusuran. Seluruh desa pun menjadi rawa. Karena airnya bersih, disebutlah Rawa Bening yang berada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Demikianlah dongeng dengan judul Baru Ginting. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, komen, dan share video ini kepada teman, keluarga kalian ya. Terima kasih sahabat PGSN. Salam literasi, ayo membaca. Sampai jumpa.